Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana, siaran tunda, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, tentu saja dengan menjalankan perintah Allah Tuhan Yang Maha Esa dalam kitab suci, berarti juga menerapkan nilai luhur Pancasila dalam sehari-hari. Karena bagi orang yang beragama, berkepercayaan, nilai-nilai sakral, religius yang diterapkan oleh anak bangsa tidak pernah bertentangan, apalagi permusuhan dengan nilai Pancasila. Karena yang melahirkan Pancasila semuanya adalah orang-orang yang teguh beragama, berkepercayaan, serta memiliki keilmuan, pengalaman yang mendalam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, media komunikasi sosial era Android sungguh di tangan orang-orang yang beriman, agama dan apapun kepercayaannya, sangat berguna untuk saling menyapa, lebih dari itu saling berbagi kisah yang baik dan saling berbagi ilmu pengetahuan, baik yang berlambar agama maupun riset atau penelitian ilmiah, bukan semata-mata prasangka. Muharram adalah bulan pertama di dalam kalender Komariah atau Hijriyah. Di dalamnya semua hari yang dilalui adalah hari-hari yang dihormati karena disebut dengan hari-hari suci. Di dalam karya legendaris Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, yang dalam versi bahasa Indonesia tentu saja termasuk di dalamnya kod Arab aslinya, dijelaskan bahwa bulan-bulan suci yang diyakini oleh umat Islam tentu saja adalah bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Nah, di tanggal 9 dan 10 Muharram disunahkan berpuasa. Tentu bagi saudara-saudara kita yang tidak mengimani syariat Islam dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, tidak termasuk di dalamnya. Karena tidak termasuk di dalamnya, arif ketika ada di dalam kelompok-kelompok sosial media atau grup WhatsApp dan yang lainnya, maka bagi yang tidak memiliki pengetahuan, ilmu pengetahuan, tidak memiliki pemahaman fikih, apalagi saudara kita beragama lain, maka bijaksana
tidak memberikan komentar-komentar atau menyindir-nyindir atas ibadah umat Islam. Sebaliknya, umat Islam juga tidak perlu menyindir, apalagi mengatakan sesuatu yang buruk pada saudara-saudara kita, terutama yang tidak memaknai Ramadan dengan memaknai Muharram maksud saya dengan puasa. Tetapi ada satu hal, ya, ini baru saja kami buka-buka kembali dari Alkitab hari ini, atau lebih tepatnya bulan ini ada kesamaan meskipun tidak persis gitu ya. Jadi kesamaan itu adalah ada yang sama gitu ya. Nah, kami tidak mencampur adukkan, tetapi hakikat dari seluruh agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia itu semuanya berpegang teguh pada nilai sakral yang diajarkan, sekaligus ada pesan-pesan keimanan tentang puasa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa suku tertentu karena sudah mencapai tingkat spiritualitas yang sangat tinggi melampaui bangsa-bangsa lainnya, maka tidak perlu ibadah. Bagi umat Islam, saudara di luar Islam yang melakukan apapun perilaku berdasarkan agama dan kepercayaannya, itu disebut dengan ibadah. Nah, kami teringat ya, bahkan ini lebih baik kami bacakan bahwa di dalam Imamat 23 ayat 27 disebutkan, ya, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari perdamaian atau pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Saya tidak menjelaskan ya, tetapi kami hanya mengutip bahwa saudara kita yang mempercayai Alkitab itu di bulan Juli ini ada puasa gitu ya. Maknanya apa? Kalau saja seluruh bangsa Indonesia itu senantiasa mengindahkan puasa yang dianjurkan oleh agama dan kepercayaannya masing-masing, apalagi kalau dalam tradisi Jawa, ini kami berdarah Madura yang lahir di Jawa, tepatnya di desa Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang, tepatnya di bagian Malang Selatan. Dalam ngudoroso, dalam introspeksi diri, mbah-mbah buyut kami mengajarkan bahwa lelaku kang becik iku mawa tapa brata. Nah, mbah-mbah kami, buyut kami, tapa brata itu dimaknai ibadah. Dan ibadah dalam hal ini yang dimaksudkan di bulan Suro, ya, itu adalah megang rohso dengan laku poso. Jadi di dalam masyarakat Jawa ada yang mengatakan bahwa tidak perlu ibadah ya, karena sudah mencapai spiritualitas yang sangat tinggi, luar biasa. Maka kita harus ingat sisi yang lain, saudara-saudara kita, bahkan termasuk kami ya, sejak sedari kecil diajari untuk ngudoroso lewat poso. Dan puasa anak kecil itu justru indah. Karena apa? Karena sejak bisa berucap, maka ucapan itu hendaknya
sopan. Jadi tidak sekedar mengucap dengan lisan, tetapi diajari juga sopan. Dan puasa di bulan Suro yang dianggap terbaik oleh para sesepuh Jawa termasuk guru-guru kami, ya, Eyang Romo Kasri yang merupakan salah satu penerus dari Romo Eyang yang ada di Solo, di Keraton Solo, yakni Raden Tanoyo. Puncak peribadatan bulan Suro, yakni kita diharapkan mampu untuk poso ngrami, topo ngrami. Topo ngrami yakni bagi yang mampu berpuasa. Artinya berpuasa ya seperti, mohon maaf karena dalam tradisi kami yang kami maksudkan di keluarga kami, ya puasanya itu seperti puasanya orang Islam, karena kami memang dari keluarga Islam Trah Bangkalan yang berpindah ke daerah Pantai Marang Selatan, Sidomulyo, tepatnya di Dusun Sidomulyo atau Tambak Rejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan. Itu adalah mbah buyut kami. Jadi ketika saudara-saudara kita Kristiani juga melakukan puasa sebagai bentuk merendahkan diri, orang Jawa juga berpuasa sebagai bentuk megang rasa, artinya mengendalikan rasa. Dan umat Islam ya disunahkan tanggal 9 dan 10 Muharram itu untuk berpuasa. Ada pertanyaan antara lain diwakili oleh Ibunda Endang Darmaji di Sawojajar. Ini seperti ketika kami mengasuh di Radio Mitra Adisuara Jalan Cipto 16 Kota Malang ya, Jalan Dr. Cipto 16 Kota Malang. Jadi yang terbiasa mengajukan pertanyaan kepada kami masih juga sampai saat ini. Jadi lewat japri, kadang telepon gitu ya. Nah, kadang memberikan komentar di dalam kanal Hikmatologi. Ustadz, bagaimana saya kan berusaha istiqomah puasa Daud alaihissalam. Apakah puasa Muharram tanggal 9 dan 10 kami lakukan? Nah, kami memberikan jawaban dari kaidah sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya cukup panjang ya, cukup panjang, bahwa sahabat ya dari Bahila ya, kami juga tidak tahu ini Bahila ini dari mana ya, desa mana ini ya di zaman modern. Jadi ada sahabat dari Bahila itu datang kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini. Ia datang menemui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku adalah laki-laki yang datang menemui engkau pada tahun pertama." Jadi mengingatkan pertemuannya dulu. Rasulullah berkata, "Mengapa keadaanmu telah jauh berubah padahal dahulunya kelihatan baik?" Artinya segar bugar begitu ya. Laki-laki itu pun berkata, "Sejak berpisah dengan engkau, aku tidak makan melainkan waktu malam." Jadi berpuasa. Rasulullah bersabda, ya, "Mengapa engkau siksa dirimu?" Jadi terus-menerus berpuasa itu dikatakan menyiksa diri. Lalu sabda beliau, "Berpuasalah pada bulan Sabar, yakni bulan Ramadan. Dan 1 hari setiap bulan." Jadi itu saran atau rekomendasinya Rasulullah. Ya. "Tambahlah lagi karena aku kuat melakukannya," kata lelaki itu. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, "Berpuasalah 2 hari," ujar Nabi menambahkan lagi. Ya. Kemudian tambahlah
mohon pada Rasulullah laki-laki itu. Maka Rasulullah SAW menjawab, berpuasalah pada bulan suci, lalu berbukalah. Kemudian berpuasalah pada bulan suci, lalu berbukalah. Kemudian ini kami lanjutkan membacanya ya, supaya lebih lengkap ya. Berpuasalah sehari. Ini adalah hadis riwayat dari Imam Ahmad. Kemudian dilanjutkan dalam fikih Said Sabiq ini, riwayat dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, puasa yang lebih disukai oleh Allah adalah puasa Daud. Dan salat yang lebih disukai oleh Allah adalah salat Daud. Ia tidur sepertiga malam, bangun sepertiganya, lalu tidur seperenamnya. Dan ia berpuasa 1 hari, lalu berbuka 1 hari. Jadi rekomendasi dari Rasulullah ya. Jadi bagi yang sudah melaksanakan puasa Daud ya cukup puasa Daud saja, karena puasa Daud itu di riwayat yang lain disebutkan adalah puasa yang utama ya, ba'dal saum Ramadan ya. Dan bagi yang berpuasa Daud tidak perlu untuk melakukan puasa sunnah yang lainnya, karena dalam satu riwayat juga disebutkan bahwa puasa umatku itu adalah setengah tahun. Artinya di luar Ramadan, di luar puasa Ramadan itu hanya puasa Daud alaihi salam. Nah, bagaimana kalau kami berpuasa kemudian diundang makan? Contohnya ada tahlilan, ada tibaan, nah, kemudian ada khitanan, ada hajatan nikah, atau diundang makan. Nah, undangan itu patut untuk dihadiri. Tetapi tidak perlu harus membatalkan puasa. Memang ada di dalam berbagai riwayat itu kalau diundang makan itu seyogyanya membatalkan. Tetapi itu semua sahih ya, diriwayatkan oleh Ahmad, dari Daruqutni, kemudian Al-Baihaqi dan yang lainnya. Tetapi kita juga menemukan dalam satu riwayat ya, yang dipegang teguh antara lain oleh saudara-saudara kami yang ada di Jamiatul Islamiyah Malang, Indonesia, Kampung Celakat, Kota Malang, yang kami singkat dengan Jimmy ya. Dipikir Jimmy itu nama saya, sehingga ada yang memanggil ya itu Pak Jimmy ya. Karena toko kelontong dulu yang masih kelontong betul ya, menyediakan segala sesuatu, itu namanya toko Jimmy ya. Kita kembali ke puasa. Nah, bagaimana puasa sunnah kalau kita ini diundang? Mohon maaf kalau kami bersama istri ya, Hajah Nur Laila Abu Hanafi itu tetap datang ya, kalau tidak memerlukan tenaga yang extraordinary begitu ya. Tetapi kalau khususnya kami sendiri walaupun jauh begitu ya, kami diundang dan kita sempat datang, tetap datang. Meskipun itu adalah hajatan perkawinan ataupun khitanan dan yang lainnya. Nah, bagaimana sikap kita? Nah, ada dari riwayat Imam Hakim. Ya. Di dalam riwayat Imam Hakim itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berpuasa sunnah menjadi raja atas dirinya. Jika ia mau maka berpuasalah. Dan jika ia tidak mau maka berbukalah. Jadi sangat indah dan sangat bijak sekali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyarankan puasa tetapi tidak menista orang yang tidak puasa. Menyarankan puasa tetapi disuruh melanjutkan bagi yang sudah terbiasa, karena puasa sunnah itu rajanya adalah diri kita sendiri.
Sedangkan kalau puasa Ramadan, maharajanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu riwayat Muslim itu puasa Ramadan itu dan puasa yang lainnya menurut para fuqaha itu yang berhak memberi pahala adalah Allah sendiri. Ya, artinya bahwa kalau yang lainnya masih lewat malaikat ya di luar puasa, tapi puasa itu Allah sendiri yang memberikan pahalanya. Jadi dimuliakan sehingga dalam satu riwayat ya ini bisa di googling di berbagai kitab, ahli puasa itu kelak ya akan mampu atau diizinkan biridillah itu untuk memberikan pertolongan atau syafaat kepada saudara-saudaranya. Ya, saudara di sini boleh jadi adalah saudara yang seiman seagama, boleh jadi adalah saudara-saudara, boleh jadi adalah saudara-saudara yang memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi simbol dari kajian sederhana ini yakni adalah kita ya di bulan Muharram ini bagi saudara-saudara kita yang belum menjalankan puasa Daud, maka silahkan. Boleh jadi tadi atau besok dan lusa puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Ya. Kami juga memberikan komentar karena ada organisasi ya yang kita cintai ya, dua organisasi besar itu yang menyampaikan himbauan tentang puasa sunnah di tanggal 10 dan 9. Kemudian kami pun berkomentar bagi pimpinannya ya. Jadi bagi pimpinan ranting, pimpinan cabang, pimpinan daerah ya atau mungkin sebutan lain pimpinan wilayah, pimpinan anak ranting sampai pimpinan pusat organisasi-organisasi Islam ya seharusnya idealnya sudah tidak lagi ya berbicara tentang puasa tanggal 9 dan 10 untuk dirinya. Tapi itu untuk umatnya sangat bagus. Tapi untuk dirinya para pemimpin-pemimpin itu marilah kita belajar bersama-sama menegakkan puasa Daud alaihissalam. Betapa indahnya jika mukminin dan mukminat satu kampung ya boleh jadi 80% gitu ya. Hanya ada 10% saja menjalankan puasa Daud, maka sungguh rahmat, Rahman dan Rahim Allah akan lebih tercurah indah di kampung itu. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Tuhan yang Maha Esa. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf, simpel, sederhana tapi istimewa karena dari Allah, sangat istimewa. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu lebih baik bagi kamu ketika kamu memahaminya. Pesan Allah di dalam penghujung surah Al-Baqarah ayat 164. Orangnya sudah kami sampaikan di depan. Terima kasih. Semoga saudara-saudaraku dimampukan membangun niat untuk menegakkan puasa sunnah dan syukur kalau kita bersama-sama belajar puasa Daud alaihissalam. Hari ini kita berpuasa tadi siang, maka esok insya Allah kita berhari raya. Sehingga istilah dalam Jimmy kini Ramadan esok Idul Fitri. Mohon maaf. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.